Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanan Ramadan dengan NIM 13042111025 dari Prodi Informatika PJJ, Fakultas Informatika, Universitas Telkom Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Prediksi Harga Komoditas di Pangan di Sulawesi Selatan menggunakan model Deep Learning. Di sini dosen pembimbing yang pertama saya itu Ibu Dr. Fitriani, SSI MT, dan dosen pembimbing kedua saya itu Bapak Lazuardi Syahrul Darfiansa, SPD MKOM. Yang pertama, latar belakang penelitian ini yaitu terjadinya fluktuasi harga pangan yang terjadi di pasar yang mungkin menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, di mana jika daya beli masyarakat menurun dapat menyebabkan kerugian kerugian bagi para produsen ataupun pemangku kepentingan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga pangan ini, yang pertama itu kondisi cuaca yang buruk atau tidak menentu, yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas eh, hasil panen. Dan yang kedua, yaitu momentum panen yang tidak dapat mengimbangi permintaan pasar, di mana jika permintaan eh, pasar sangat banyak dan suplai ke pasar sedikit akan menimbulkan komoditas yang langka yang dapat menaikkan harga komoditas tersebut. Begitu pun sebaliknya, di mana jika permintaan pasar sedikit dan suplai yang banyak dapat menyebabkan harga pangan yang sangat menurun, dan itu dapat menyebabkan kerugian bagi para produsen atau pemangku kepentingan. Adapun kita ketahui fluktuasi harga pangan ini juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena eh, harga pangan yang stabil dapat menopang atau memenuhi kebutuhan hidup seluruh masyarakat, terutama masyarakat berpendapatan yang kecil. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama itu mengembangkan sistem prediksi harga komoditas pangan menggunakan metode deep learning yaitu long short term memory atau LSTM. Yang kedua, membangun dan mengoptimalkan multi output LSTM dan univariate LSTM. Dan yang ketiga itu mengevaluasi dan mengembandingkan hasil performa atau kinerja dari model multi output LSTM dan univariate LSTM. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu metode multi-output LSTM berhasil dioptimalkan melalui eksperimen-eksperimen pada konfigurasi hiperparameter sehingga mendapatkan hasil prediksi yang akurat. Dan yang kedua itu model multi-output LSTM menunjukkan akurasi prediksi yang lebih baik dibandingkan dengan model univariate LSTM karena memungkinkan model menangkap korelasi antar harga komoditas. Nah, selain itu telah dilakukan juga studi literatur di mana eh, dikaji penelitian-penelitian yang terkait dengan eh, judul penelitian ini. Adapun penelitian yang pertama itu dengan judul Long Short Term Memory Model Based Agriculture Commodity Price Prediction Application pada tahun 2020, di mana penelitian dilakukan oleh Yuan dan Ling dari Universitas Nottingham, Malaysia, yang mengembangkan aplikasi berbasis STM untuk memprediksi harga komoditas pertanian dan menunjukkan hasil akurasi dari model STM lebih baik dari model tradisional seperti Arima, SVR, dan Proplet. Dan penelitian terkait yang kedua yaitu dengan judul A Review of Deep Learning Model for Price Prediction in Agricultural Commodities pada tahun 2023. Di mana dalam jurnal ini, Lautan et al. Mengkaji beberapa penelitian tentang prediksi harga komoditas pertanian menggunakan berbagai macam model machine learning seperti LSTM, ARIMA, RNN, XGBoost, Propet, dan SVR. Nah, jurnal ini menyimpulkan bahwa model STM menunjukkan performa yang lebih baik dari model machine learning lainnya karena memiliki memori internal untuk mengatasi masalah vanishing gradient. Dan penelitian terkait yang ketiga dengan jurnal Various Optimized Machine Learning Techniques to Predict Agricultural Commodity Price pada tahun 2024, di mana penelitian ini yang dilakukan oleh Syari et al. Memberikan beberapa teknik optimasi untuk model machine learning, salah satunya LSTM, dengan fokus pada akurasi dan efisiensi model. Nah, adapun metodologi dan alur pemodelan yang eh, dibuat dalam penelitian ini, yang pertama dilakukan data collection atau pengumpulan data. Yang kedua kita lakukan pra-processing data atau pra-pemrosesan data. Dan yang ketiga model akan dibangun, yaitu model output multi output LSTM dan univariate LSTM. Dan kemudian kalau model akan di train
atau dilatih dan kemudian kedua model akan ditesting dan dievaluasi. Nah, untuk pengumpulan datanya itu sendiri, dataset yang digunakan adalah kumpulan data harga komoditas pangan di seluruh daerah di Indonesia dari tanggal 01 April 2021 sampai 1 Oktober 2024. Dataset ini diambil dari situs Badan Pangan Nasional atau BPN. Nah, pada tahap kedua, yaitu pra-pemrosesan data, di mana dalam tahap ini yang pertama kita lakukan pemeriksaan data eh, yang biasa disebut penanganan ini missing values, di mana penanganan data yang hilang itu dapat dilakukan dengan interpolasi data atau mengisi data dengan rata-rata atau mungkin saja dapat dihilangkan jika proporsinya kecil. Dengan dalam artian jika dihilangkan tidak mempengaruhi kualitas model atau hasil prediksi terhadap data tersebut. Dan yang kedua kita akan lakukan normalisasi data di mana itu untuk menyelaraskan skala dari berbagai fitur dan kita akan mengubah data ke format time series untuk model LSTM dan melakukan pemilihan data di mana data akan dibagi menjadi data uji dan data tes. Eh, oh iya, dalam praproses data ini juga akan dilakukan filterisasi data dikarenakan dalam penelitian ini hanya memprediksi data ke harga komoditas di wilayah Sulawesi Selatan saja. Kemudian yang ketiga, tahap ketiga itu pembangunan model, di mana model yang akan diimplementasi yaitu model univariate LSTM dan multi output LSTM. Di mana selain itu kita juga melakukan eksperimen pada konfigurasi per parameter untuk meningkatkan performa atau kinerja model. Yang pertama, model univariate LSTM itu, di mana model ini merupakan model yang menggunakan satu fitur pada data input pada satu waktu dan menghasilkan satu output. Di mana input akan diolah oleh layer-layer LSTM dan menghasilkan hidden state terakhir dan akan diumumkan ke dense layer, yaitu fully connected layer, dan menghasilkan satu output. Di mana fungsi dari fully connected layer di sini untuk mengumumkan layer terakhir dari LSTM dengan layer output. Kemudian model yang kedua yaitu multi output LSTM, di mana model ini merupakan model yang menggunakan lebih dari satu data input dan menghasilkan lebih dari satu data output. Sama dengan univariate LSTM, yang membedakannya adalah jumlah input atau jumlah fitur yang diprediksi dan jumlah neuron dari fully connected layer tersebut, di mana s- jumlah dari outputnya akan bergantung dari jumlah fitur yang diprediksi. Dan mungkin model ini dapat menangkap korelasi antara harga berbagai komoditas yang mungkin saling mempengaruhi. Nah, untuk evaluasinya akan digunakan metode evaluasi regresi, yaitu model akan diukur menggunakan metode evaluasi root mean squared error atau RMSA, mean absolute percentage error atau MAPE, dan R squared. Mungkin sekian dari presentasi proposal tugas akhir saya. Jika kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.